Kuliah korespondensi 2, pertemuan yang pertemuan yang kedua dan presentasi kelompok yang pertama. Artinya hari ini kita akan bahas tentang tiga surat ya. Yang pertama ada surat keterangan, surat rekomendasi, dan juga surat referensi. Nah, nanti silahkan nanti kelompok mempresentasikan materinya, kemudian nanti dibuka sesi tanya jawab juga, dan nanti minta tolong juga untuk kelompok mengingatkan penugasan hari ini ya. Untuk secara garis besar, untuk penugasan teknisnya sama dengan korespondensi satu. Jadi teman-teman nanti karena hari ini materinya tiga surat, berarti kan teman-teman nanti masing-masing secara individu membuat eh, tiga jenis surat, yaitu surat satu surat keterangan, kedua surat referensi, yang ketiga surat rekomendasi. Nah, setiap jenis surat nanti tolong dibuat dalam dua bahasa. Jadi total output penugasan untuk hari ini itu ada 6 surat. Nah, sekali lagi untuk teknis pengerjaannya sama dengan eh, korespondensi satu. Jadi, teman-teman silakan nanti cari surat, baik itu di internet maupun sumber manapun silakan. Ya, ketika sudah menemukan surat, kemudian silakan dilakukan koreksi. Jadi, silakan dilakukan koreksi. Kemudian surat sebelum revisi ditempel di buku besar. Ya, surat yang teman-teman temukan dan juga dikoreksi, silakan ditempel di buku besar. Kemudian hasil revisinya ditulis di buku besar, ditulis tangan, maksudnya ditulis tangan di buku besar. Kemudian perbaikannya juga diketik dan juga di print, itu juga tolong ditempel di buku besar. Nah, kemudian saya ingin ingatkan juga untuk surat sebelum revisi dan juga surat setelah revisi, tolong disimpan soft filenya di G Drive ya. Dan nanti tolong PC ya, Jenisa dan PC satunya saya lupa. Nanti tolong dibuatkan G Drive setiap penugasan setiap pertemuannya. Jadi nanti untuk penugasan satu berarti ada setiap mahasiswa ada 6 output surat ya, surat keterangan, surat referensi, dan surat rekomendasi dalam dua bahasa. Nah, sedikit informasi saja, kalau misalnya contoh suratnya teman-teman hanya menemukan bahasa Indonesia, ya berarti teman-teman ya untuk surat sebelum revisinya itu ya cuma tiga gitu ya, yang bahasa Indonesia saja. Tetapi kalau setelah revisinya berarti tetap ada 6. Jadi ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Mungkin itu eh, sekilas ya terkait dengan teknis penugasan. Sebelum saya serahkan ke kelompok, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, mungkin saya serahkan ke kelompok. Cuma tadi saya sampaikan ke jadi saya mohon maaf, saya lupa kalau sekarang ada rapat yang lain. Jadi nanti misalnya jam 2 belum selesai, nanti mohon dilanjutkan saja kelompok ya. Kalau misalnya nanti belum selesai, kalau misalnya sudah selesai, ya nanti mungkin penutupan dari saya. Untuk materi dari saya nanti saya share ke Jerisa sekarang biar saya nggak lupa. Tetapi untuk penjelasannya nanti akan saya sampaikan di minggu depan saja biar nggak buru-buru begitu ya. Tetapi penugasan tetap jalan. Nah, dua poin yang mau saya sampaikan. Teman-teman ketika misalnya ada pertanyaan terkait dengan teknis surat gitu ya, terkait dengan pembuatan suratnya, silahkan ditanyakan ke kelompok gitu ya. Nah, poin kedua, kalau berkaitan dengan teknis penugasannya boleh ditanyakan ke saya gitu ya. Jadi saya anggap yang presentasi hari ini itu sudah menguasai ketiga jenis surat. Begitupun untuk kelompok-kelompok berikutnya, silahkan disesuaikan dengan eh, jenis suratnya masing-masing. Mungkin itu teman-teman pengantar dari saya. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kelompok untuk memulai presentasinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Maulana Amirul Adha, Ibu Wida Aris
Tanti dan Pak Ferry Wisetiadi Atmaja sebagai dosen pengampu. Di sini kami kelompok 1 izin untuk mempresentasikan materi kami yang berjudul surat keterangan, surat referensi, dan surat rekomendasi. Boleh tolong di next. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama ada Muhammad Chandra, lalu ada Ihsan Adin Muzaki, dan saya Nita Nurlaili. Oke, untuk materi yang pertama ada surat referensi. Surat referensi adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh seseorang atau organisasi seperti perusahaan, institusi pendidikan, atau tokoh profesional untuk memberikan rekomendasi atau penilaian terhadap kompetensi, kepribadian, dan kinerja seseorang. Surat ini biasanya digunakan untuk mendukung individu dalam berbagai keperluan seperti melamar pekerjaan, mengajukan beasiswa, atau memenuhi persyaratan administrasi lainnya. Boleh tolong di next. Selain itu ada beberapa fungsi dari surat referensi. Yang pertama ada mendukung lamaran kerja. Surat referensi ini bisa digunakan untuk memperkuat kredibilitas pelamar di mata perusahaan baru. Surat ini memberikan informasi tentang pengalaman kerja dan kualitas individu yang direkomendasikan. Selanjutnya ada membantu proses rekrutmen. Perusahaan nih sering meminta surat referensi untuk memverifikasi latar belakang kandidat sebelum memutuskan untuk merekrut si individu tersebut. Selanjutnya ada pengajuan beasiswa. Dalam dunia akademik, surat referensi sering digunakan untuk mendukung aplikasi beasiswa atau penerima program pendidikan tertentu. Selanjutnya ada persyaratan administrasi. Dalam beberapa kasus, surat referensi juga diperlukan untuk membantu keperluan visa kerja, lalu ada pengajuan pinjaman bank, dan lain-lain. Dan terakhir ada membangun reputasi. Surat ini membantu individu menunjukkan bahwa mereka memiliki reputasi baik di tempat kerja atau institusi yang sebelumnya. Boleh tolong di next. Selanjutnya ada struktur dari surat referensi. Yang pertama ada kop surat yang berisi alamat dan nomor telepon dan lain-lain itu. Lalu ada nomor surat, kemudian isi surat yang mana ada isi tentang siapa yang merekomendasikan dan siapa yang direkomendasikan. Lalu ada paragraf penutup dan tanda tangan. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lainnya. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada surat keterangan ya. Apa sih surat keterangan? Nah, surat keterangan ini adalah dokumen resmi yang biasanya dikeluarkan oleh suatu pihak seperti lembaga instansi atau perusahaan untuk memberikan pernyataan mengenai suatu hal yang berkaitan dengan individu atau organisasi. Nah, surat ini bersifat informatif dan digunakan untuk menjelaskan status kondisi atau fakta tertentu. Nah, apa sih fungsi dan tujuan dari surat keterangan? Yang pertama, memberikan informasi resmi mengenai seseorang atau suatu keadaan. Yang kedua, menjadi bukti tertulis yang dapat digunakan untuk keperluan administratif atau hukum. Yang ketiga, mempermudah proses pengurusan dokumen lain yang membutuhkan pernyataan resmi. Lalu, menyatakan status pekerjaan atau pendidikan seseorang, terus memberikan pernyataan mengenai kondisi kesehatan atau domisili, lalu mendukung keperluan administratif seperti pembuatan paspor, visa, atau bantuan sosial. Boleh di next. Nah, apa aja sih jenis-jenis surat keterangan? Yang jenis-jenis surat keterangan ini ada 5. Yang pertama ada surat keterangan kerja. Nah, surat ini biasanya dikeluarkan oleh perusahaan atau instansi untuk menyatakan bahwa seseorang adalah karyawan di tempat tersebut gitu ya. Lalu surat keterangan domisili menyatakan tempat tinggal
seseorang. Nah, biasanya dikeluarkan oleh kelurahan atau desa. Lalu surat keterangan sehat dikeluarkan oleh fasilitas kesehatan untuk menyatakan kondisi kesehatan seseorang. Lalu surat keterangan penghasilan menyatakan jumlah pendapatan seseorang biasanya diperlukan untuk keperluan pinjaman atau beasiswa. Lalu surat keterangan kehilangan dikeluarkan oleh kepolisian untuk melaporkan kehilangan barang atau dokumen penting. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada struktur dan juga format surat keterangan. Yang pertama yaitu ada kop surat yang biasanya berisi nama dan alamat instansi yang mengeluarkan surat. Lalu yang kedua ada nomor surat digunakan untuk arsip dan referensi resmi. Yang ketiga perihal. Nah, perihal ini menjelaskan tujuan utama surat. Yang keempat ada isi surat, memuat identitas penerima surat serta keterangan yang ingin disampaikan. Lalu penutup, penyataan, penegasan, dan harapan agar surat digunakan sebagaimana semestinya. Lalu yang terakhir ada tanda tangan dan stempel. Biasanya ditandatangani oleh pejabat berwenang serta disertai cap instansi. Next. Berikut akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang surat rekomendasi. Apa sih surat rekomendasi itu? Surat rekomendasi itu surat yang dibuat oleh seseorang yang memiliki otoritas untuk memberikan dukungan atau penilaian positif terhadap seseorang dalam rangka mengajukan beasiswa, pekerjaan, atau keanggotaan organisasi. Nah, biasanya surat rekomendasi ini dikeluarkan oleh dosen, atasan, mentor, atau sebagainya. Boleh di next. Nah, di sini terdapat fungsi surat rekomendasi. Yang pertama, itu meningkatkan kredibilitas penerima. Surat ini memberikan pengakuan resmi terhadap keahlian dan prestasi kandidat dari pihak berwenang, seperti dosen atau atasan. Kedua, memberikan gambaran objektif, yaitu menyajikan sudut pandang pihak ketiga yang lebih jujur dan mendalam dibandingkan CV atau surat lamaran. Yang ketiga, membantu dalam proses seleksi, yaitu menjadi faktor pembeda bagi kandidat dengan kualifikasi serupa dalam persaingan beasiswa atau pekerjaan. Yang keempat, bisa menjadi bukti kompetensi. Ini menguatkan pengalaman akademik atau non-akademik, terutama bagi mahasiswa yang belum memiliki banyak pengalaman kerja. Yang kelima, meningkatkan peluang diterima. Surat rekomendasi ini sangat kuat, dapat menjadi faktor penentu dalam seleksi beasiswa, magang, atau program akademik lainnya. Boleh di next. Nah, di sini terdapat jenis surat rekomendasi. Yang pertama itu surat akademik. Biasanya ini diberikan oleh dosen atau pembimbing akademik, dan biasanya juga digunakan untuk beasiswa, pertukaran pelajar, atau studi lanjut seperti S2 dan S3. Kedua ada profesional. Ini diberikan oleh atasan atau mentor di tempat kerja atau magang. Biasanya digunakan untuk lamaran kerja atau melanjutkan karir profesional. Yang ketiga untuk organisasi atau kepanitiaan, yaitu diberikan oleh pembina organisasi, ketua panitia, atau rekan kerja dalam sebuah proyek. Biasanya digunakan untuk melamar posisi dalam organisasi lain atau mendapat penghargaan tertentu. Boleh di next slide. Nah, selanjutnya ada struktur surat rekomendasi. Yang pertama itu ada kop surat. Ini jika resmi. Jika surat berasal dari institusi, yaitu kampus atau perusahaan, wajib mencantumkan kop suratnya. Kedua ada tanggal dan tujuan surat. Tanggal penulisan dan kepada siapa surat ini akan dituju. Ketiga, salam pembuka. Nah, ini sapaan formal seperti kepada yang terhormat, panitia beasiswa A, B, C gitu. Atau di hearing manager untuk surat yang berbahasa Inggris. Keempat, ada paragraf pendahuluan, menjelaskan siapa pemberi rekomendasi dan hubungannya dengan kandidat. Selanjutnya, kelima, isi surat. Ini menjelaskan kelebihan, keterampilan, dan pengalaman kandidat. Contohnya, seperti selama menjadi asisten penelitian, nama kandidatnya menunjukkan dedikasi tinggi dalam menyusun laporan serta memiliki kemampuan analisis yang tajam. Boleh di next slide.
Yang keenam ada kesimpulan dan rekomendasi. Nah, dalam struktur ini biasanya pernyataan mendukung kandidat dan harapan agar mereka dipertimbangkan informasi kontak pemberi rekomendasi untuk klarifikasi lebih lanjut. Yang terakhir, tanda tangan dan nama pemberi rekomendasi. Jika resmi bisa dilengkapi dengan stempel instansinya. Boleh di next slide. Nah, berikut ini ada lampiran contoh surat rekomendasi untuk beasiswa. Boleh di next slide sekali lagi. Nah, sekian. Terima kasih presentasi dari kelompok 1. Bila ada yang ingin ditanyakan, boleh teman-teman langsung raise hand aja. Oke, yang pertama boleh Jenisa Amelia Putri. Terima kasih kesempatannya kelompok 1. Di sini saya izin bertanya, dalam situasi apa seseorang lebih tepat menggunakan surat referensi dibandingkan surat rekomendasi atau surat keterangan? Terus bisakah satu jenis surat menggantikan yang lain? Apakah pertanyaannya sudah jelas? Sudah jelas Jenisa. Boleh nanti di drop juga ya di kolom chat pertanyaannya. Oke, selanjutnya ada Ranita Rosaria. Ya, sebelumnya terima kasih banyak kelompok penyaji atas kesempatannya. Izin bertanya, kalau pada masa kini itu value dari surat rekomendasi bisa dibilang masih efektif gak ya? Kalau misalnya dibandingin dengan rekomendasi lisan antar pihak terkait gitu. Misalnya kak konteks dunia pekerjaan lagi nyari pekerjaan gitu. Itu aja pertanyaannya nanti juga di drop di kolom chat ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Ranita. Boleh yang terakhir ada Nazar. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya juga tertarik tentang surat rekomendasi. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita minta surat rekomendasi ke dosen ataupun ke atasan kita, itu kira-kira ada kualifikasi tertentu buat mintanya nggak ya? Dan kalaupun ada, tolong sebutin apa aja. Terus kalau misalnya nggak ada, bukankah jadinya surat rekomendasi ini nggak ada apa ya? Yang bikin beda sama kandidat lain gitu, karena semuanya bisa minta surat rekomendasi. Apakah sudah jelas? Cukup jelas Nazar. Tapi nanti boleh di drop juga ya untuk pertanyaannya. Oke, makasih. Oke. Izin Pak Mau, kita mau menyajikan jawabannya terlebih dahulu. Mungkin kalau ada yang kurang-kurang, Bapak boleh untuk menambahkan dari materi kita tadi. Izin Pak, mungkin 13.45 kali ya Pak, kita untuk jawabnya. Jangan 13.45 kelamaan. Aman ya Pak? 13.40. Oke. 13.43 coba lah, 42 sama 3. Oke, siap Pak. Terima kasih. Bapak, mohon maaf. Saya Mutiara Rahma dari kelompok 12. Sebelum mohon maaf, ini di samping saya tetangga lagi ini ya Pak. Mau nanya Pak mengenai ini apa kan saya kelompok 12 itu meeting documents ya Pak. Meeting documents itu sama seperti notulen gitu nggak sih Pak? Materinya.
sejenis tapi berbeda. Nanti moodnya ke meja saya lupa judul bukunya. Pokoknya bukunya Bu Nuryeti. Nanti pinjam aja buku itu. Nanti juga bisa dilihat di situ. Baik Pak, nanti kalau misalkan kita ada kelas offline, mungkin saya ke ruangan Bapak ya. Iya, kalau nggak ada saya di meja saya sebelahnya itu kan Pak Ferry ya. Nanti tanya Pak Ferry aja. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya. Ruangan Bapak tuh yang Di di PAP ya, di PAP. di PAP. Oke, baik Pak. SFD kan ya Pak? Iya, SFT. Baik Pak, Kalau terima kasih banyak Pak. kalau buku-buku saya taruh di situ. Kalau kerjanya nggak di situ. Baik Pak, terima kasih. Baik, sebelumnya saya izin jawab untuk pertanyaan dari Ranita. Tadi kan eh, Ranita nanya ya tentang apakah pada masa kini value dari surat rekomendasi itu masih efektif jika dibandingkan dengan rekomendasi lisan antar pihak satu ke pihak yang lainnya. Di sini jawaban yang udah saya simpulkan adalah kan walaupun pada nyatanya rekomendasi lisan terkadang lebih cepat ya, kan yang dimaksud rekomendasi lisan kan ini seperti orang dalam gitu. Walaupun pada nyatanya rekomendasi lisan itu lebih cepat, tapi tetap aja rekomendasi resmi itu seperti kebutuhan administratif itu masih tetap diperlukan karena eh, agar suatu apa ya agar tetap terlihat lebih resmi aja dan digunakan bisa berulang kali. Nah, terus juga lebih objektif, terutama jika ditulis oleh pihak yang memang dia mempunyai otoritas besar gitu dan bisa dijadikan bukti administratif dalam proses seleksi seperti itu. Kira-kira gimana Ranita? Apakah sudah terjawab? Terjawab. Terima kasih banyak atas jawabannya. Ya baik, terima kasih Ranita. Eh, saya izin menjawab pertanyaan dari Jenisa. Tadi Jenisa tanya tentang dalam situasi apa seseorang lebih tepat menggunakan surat referensi dibandingkan surat rekomendasi atau surat keterangan, dan bisakah satu jenis surat menggantikan yang lain. Eh, untuk surat referensi sendiri itu lebih cocok saat situasi dalam melamar pekerjaan, karena surat referensi ini berfungsi sebagai bukti pengalaman kerja dan kinerja positif yang sering diminta oleh perusahaan sebagai syarat administratif dalam proses perekrutan. Surat referensi sendiri tidak dapat menggantikan surat rekomendasi atau surat keterangan karena masing-masing itu punya tujuan dan konteks penggunaan yang berbeda. Surat rekomendasi lebih bersifat personal dan mendalam, sedangkan surat keterangan itu bersifat administratif
administratif dan hanya membuktikan fakta. Jenisa, apakah sudah cukup menjawab? Sudah, terima kasih Jita. Sama-sama. Baik, untuk pertanyaan terakhir dari Nazar, apakah jika kita meminta surat rekomendasi, kita harus memenuhi kualifikasi tertentu? Jika ada, sebutkan apa saja. Jika tidak ada, bukankah semua orang bisa mendapatkan surat rekomendasi? Dan tidak ada pembeda dengan kandidat lain. Pastinya ada, umumnya ada gitu ya kualifikasi tertentu yang harus dipenuhi buat mendapatkan surat rekomendasi ini. Kualifikasi ini biasanya tergantung sama siapa yang memberikan rekomendasi dan juga untuk keperluan apa surat tersebut digunakan. Yang umumnya biasanya adanya hubungan dengan pemberi rekomendasi. Nah, misalnya penerima surat harus memiliki hubungan profesional, akademik, ataupun organisasi dengan pemberi rekomendasi. Lalu biasanya surat rekomendasi diberikan pada individu yang memiliki rekam jejak akademik, profesional, atau organisasi yang baik. Nah, terus juga jika untuk beasiswa atau pekerjaan, biasanya ada standar tertentu gitu ya, seperti IPK minimal, pengalaman kerja, atau kontribusi dalam organisasi. Mungkin itu jawabannya, Nazar. Apakah terjawab? Oke, terjawab. Makasih, Jendra. Oke, baik. Mungkin sekian dari kelompok 1 untuk presentasi dan sesi tanya jawabnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Pak Maul. Oke, terima kasih kelompok 1 ya. Saya masih ada waktu sedikit untuk menambahkan. Sebelum saya menambahkan jawaban tadi dari beberapa pertanyaan, nanti mungkin ketika bulan puasa ini kita full daring aja ya, biar kita nggak. Saya kasihan Chandra pasti mokel kalau dia keluar rumah. Jadi kita daring aja. Kemudian yang kedua, nanti ketika kelas luring, mungkin setelah Lebaran kita kelas full luring ya. Nanti teknisnya ketika selesai presentasi, tanya jawab, nanti kan teman-teman masing-masing mencari contoh surat ya, masing-masing mencari contoh surat. Nah, kegiatan koreksi surat yang sudah ditemukan itu nanti akan dipandu oleh kelompok yang presentasi, begitu ya. Karena ini kelas daring kan nggak mungkin Ihsan nyamperin rumah Ranita, nyamperin Nazar, Jenisa di rumah masing-masing ya. Jadi nanti silakan itu dilakukan secara mandiri. Tetapi kalau misalnya kelasnya luring, nanti minta tolong setiap kelompok itu memandu kegiatan paling minimal itu adalah sampai dengan koreksi gitu ya, sampai dengan koreksi. Lebih-lebih kalau misalnya teman-teman sudah bawa surat cetaknya dari rumah, itu ya silahkan begitu ya. Tetapi kalau misalnya tidak memungkinkan, ya paling tidak teman-teman browsing, kemudian coretan-coretan itu bisa ditaruh di catatan dan di buku catatan yang lain gitu. Yang penting teman-teman sudah punya catatan masing-masing. Oke, tadi ada 3 pertanyaan yang menurut saya sangat bagus sekali gitu ya. Karena surat keterangan, kemudian surat referensi, surat rekomendasi itu saling berhubungan gitu ya, saling berhubungan ataupun saling menguatkan. Nah, tadi pertanyaan pertama ini berdasarkan dari catatan saya begitu ya. Apakah surat referensi, kemudian surat keterangan, surat rekomendasi itu bisa saling menggantikan? Sebenarnya jawabannya itu relatif begitu ya. Jawabannya itu relatif. Artinya relatif, idealnya memang tidak bisa saling menggantikan karena ya tujuannya berbeda begitu. Kalau surat keterangan itu kan ya dia hanya menyampaikan fakta saja, hanya menerangkan bahwa misalnya Ihsan itu masih aktif kuliah di UNJ misalnya. Tidak sampai misalnya dia merekomendasikan gitu. Nah, sementara kalau surat referensi, sudut pandang yang pembuat surat referensi itu kan sifatnya netral. Dia berisi tentang penilaian-penilaian untuk orang yang direferensikan ini. Jadi
pun referensi tidak sampai memberikan rekomendasi begitu karena sifatnya netral. Sementara kalau surat rekomendasi dia memang tujuannya kan untuk memberikan rekomendasi seseorang begitu. Jadi ya idealnya memang tidak bisa saling menggantikan. Nah, kenapa saya bilang relatif? Karena sesuai kebutuhan saja. Kadang-kadang kan misalnya kalau untuk keperluan melamar pekerjaan misalnya ada yang menyatakan, sorry, di persyaratan misalnya harus menyatakan surat keterangan sehat gitu misalnya. Berarti kan tetap kita melampirkan surat keterangan sehat tadi yang menunjukkan bahwa ya si pelamar ini sehat begitu. Kemudian misalnya setelah surat keterangan sehat, persyaratan berikutnya memiliki surat referensi dari tempat kerja sebelumnya misalnya. Berarti kan ya memang kita harus menyiapkan surat referensi begitu ya dari dia tempat kerja sebelumnya. Kemudian kalau referensi nggak ada misalnya di persyaratan itu ditambahkan adanya surat rekomendasi dari siapa begitu misalnya dari tempat kerja sebelumnya atau atasan sebelumnya ya berarti kan kita harus menyiapkan surat rekomendasi dari eh, ya atasan sebelumnya. Nah, kemudian tentu jenis-jenis surat keterangan, surat referensi, surat rekomendasi itu kan banyak banget. Surat keterangan itu bisa domisili, keterangan sehat, keterangan mahasiswa aktif dan seterusnya. Yang intinya adalah eh, yang penting itu kan kata kuncinya ya, kata kuncinya. Kalau surat keterangan itu kan pada intinya dia menerangkan sesuatu kondisi. Jadi kata kuncinya ya hanya menerangkan suatu kondisi begitu, tidak sampai mereferensikan, tidak sampai merekomendasikan. Kemudian kata kunci untuk referensi berarti ya bahwa dia menyebutkan apa hubungan profesionalitas antara si pembuat surat referensi dengan yang direferensikan. Kemudian misalnya bisa dicantumkan riwayat pekerjaannya dan seterusnya. Nah, kalau kata kunci surat rekomendasi yang jelas ya di dalam surat rekomendasi pasti atau harus menyatakan biasanya di bagian akhir itu merekomendasikan A untuk apa misalnya. Jadi sekali lagi kalau pertanyaannya bisa menggantikan ya relatif begitu ya. Kalau misalnya kalau pertanyaannya untuk menggantikan ya pasti idealnya tidak bisa karena jenis suratnya saja berbeda dan tujuannya itu berbeda. Kemudian pertanyaan menarik tadi kalau saya tidak salah mencatat surat rekomendasi value surat rekomendasi eh, apa ya resmi atau cetak dengan surat rekomendasi secara lisan begitu ya. Nah, jawabannya sebenarnya hampir sama. Kalau misalnya keperluannya untuk melamar pekerjaan. Kemudian persyaratannya harus ada surat rekomendasi misalnya. Ya, kita harus menyiapkan surat rekomendasi tersebut. Kalau misalnya kita tidak memiliki surat rekomendasi tersebut, ya pasti kita digagalkan. Tetapi kalau misalnya mereka tidak mengharuskan ada surat rekomendasi, ya silakan saja teman-teman minta teman-teman bisa minta rekomendasi ke orang lain untuk merekomendasikan teman-teman di tempat bekerja. Kemudian surat rekomendasi juga ya betul memang tidak harus secara cetak ataupun resmi gitu ya. Contoh kemarin eh, saya diminta rekomendasi untuk kakak tingkat teman-teman dia lanjut studi di S2 UGM. Saya lupa jurusannya apa. Dia lanjut studi di S2 UGM, kemudian meminta rekomendasi saya. Nah, kemudian ternyata teknisnya itu saya tidak perlu membuat surat rekomendasi karena mereka sudah menyiapkan platform untuk pengisian data-data rekomendasi gitu ya. Tetapi poinnya adalah ketika misalnya di keterangan itu, di poin isi di situ kita tidak memberikan rekomendasi ya, berarti itu bukan pemberian rekomendasi begitu. Jadi ya kembali lagi eh, kalau pertanyaannya apakah masih punya value atau tidak ya pasti masih ya karena kan kalau misalnya kita punya surat rekomendasi itu secara tertulis atau resmi gitu ya pasti itu bisa menjadi dokumen yang resmi. Kemudian paling tidak itu bisa dilampirkan kemudian bisa disimpan gitu ya lebih kredibel karena dia tertulis ada penandatanganannya dan seterusnya. Bahkan mungkin secara bahasa dia lebih eh, terpercaya gitu ya karena dia melibatkan suatu institusi begitu. Nah, kemudian teman-teman sekali lagi ya
sedikit menambahkan saja bahwa jenis-jenis surat keterangan itu, sebelum saya lupa, untuk materi dari saya sudah saya share ke PC ya, nanti silakan itu untuk tambahan referensi saja. Jadi saya tidak jelaskan hari ini karena nanti takutnya panjang begitu. Nah, saya lanjut sedikit taman saja. Sekali lagi surat keterangan itu kan memang jenisnya banyak gitu ya. Tentu jenis-jenis surat keterangan itu tergantung kepada peruntukannya. Nah, kata kunci sekali lagi yang bisa kita gunakan adalah ya intinya bahwa surat keterangan itu yang surat yang menyatakan atau surat yang menerangkan bahwa suatu keadaan tertentu. Tadi disampaikan misalnya untuk akademik yang menyatakan bahwa ini masuk aktif, ya. Misalnya atas nama Muhammad Chandra itu masuk aktif di UNC. Bisa jadi misalnya surat pernyataan itu untuk domisili. Bisa nanti kan menyatakan bahwa si Chandra berdomisili di mana gitu ya dan seterusnya. Jadi sekali lagi surat keterangan itu yang menerangkan suatu fakta atau keadaan tertentu. Misalnya Nazar tergabung di dalam tim apa gitu ya. Misalnya kalau akreditasi itu kan teman-teman dibuatkan surat keterangan gitu ya, yang menyatakan bahwa si A, si B, si C itu dia tergabung di dalam tim akreditasi misalnya. Kemudian yang kedua ada surat referensi, terakhir ya ada surat rekomendasi. Tadi sudah disampaikan oleh kelompok, cuma poin yang mau saya sampaikan adalah tentu jenis-jenisnya itu banyak. Kemudian kalau karakteristik saya rasa tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh kelompok, tinggal kata kuncinya itu yang teman-teman perlu perhatikan. Contoh tadi ya misalnya surat rekomendasi ya, kata kuncinya ya harus ada kata-kata merekomendasikan. Jadi jangan sampai bikin surat rekomendasi tapi di dalamnya tidak ada kata-kata merekomendasikan atau kata lain yang sejenis gitu ya, yang tidak jauh artinya dengan rekomendasi. Mungkin itu teman-teman tambahan dari saya sudah 158, takut diprotes Chandra ya karena tadi saya janjinya jam 2 selesai. Sebelum saya tutup ada tambahan atau ada pertanyaan teman-teman? Oke, kalau tidak ada, anggap waktu tersisa itu teman-teman bisa gunakan untuk mencari referensi surat ya, referensi surat. Silakan dikoreksi dan seterusnya lah. Tadi di awal sudah saya sampaikan teknisnya. Jangan lupa semuanya itu terekam di buku besar ya. Teman-teman siapkan buku besarnya. Mungkin itu teman-teman tambahan dari saya karena tadi di awal kita tidak mulai dengan berdoa, mari kita tutup dengan berdoa. Semoga apa yang disampaikan oleh kelompok tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Oke, selesai. Sekali lagi saya mohon maaf karena selesai lebih cepat. Semoga lancar yang berpuasa, yang nggak berpuasa ya nggak apa-apa. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Terima kasih, Pak. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak.